dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, harus sarapan terlebih dahulu ya. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelasnya untuk ke depan. Kahfi, silahkan. Ya, maju. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Allahumma lana fi mataka wansur alaina min hajaini birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasolil bikawan har. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilhihim rihlatas sita'i wassaib. Falyabudu rabba hadal at'amahum min ju'i wa amanahum. Shadaqallahul adzim. Sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ila watan halu bihi uqadu watan fariju bihi kurabu bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu wajhil
karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fasin bi adadin kulli lumila. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Abid, kemana Abid sakit? Oh iya, Abid sakit ya, berarti sisanya semuanya hadir. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk mewujudkan keinginan kita sebagai manusia yang berakhlak baik, berakhlak mulia, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita sebagai manusia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional. Lagunya itu Garuda Pancasila. Ada yang sudah hafal? Sudah? Nah, kita nyanyi Garuda Pancasila sama-sama ya. 1, 2, 3 nanti. Kita lihat dulu. Garuda Pancasila. Siap ya? Ikuti semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada. Yang keenam iman kepada qada dan. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada malaikat. Malaikat itu masih ingat ada berapa? Ada 10. Sudah hafal namanya? Lagunya sudah hafal? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu 10 malaikat. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui, cahaya ilahi, nampak yuk Israfil memberi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil ya. Karena Nakir bertanya dalam kubur, mencatat amal baik, Klik menjaga pintu neraka, Tuhan menjaga pintu surga. Oke, pintar. Mana anak putra? Mana anak putri?
Mana anak soleh? Mana anak soleha? Mana 2A? Tepuk semangat. Nah, tadi itu nyanyian 10 malaikat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 10 malaikat beserta tugas-tugasnya, ya. Tujuannya supaya kalian bisa tahu malaikat yang 10 itu tugasnya apa aja. Mengerti? Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video. Mohon nanti kalian simak dengan baik-baik, dengarkan video yang akan Bapak putar. Ya, dengarkan ya. Lihat yang baik-baik. Mohon disimak ya. Mari kita mengenal. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, dan tidak pernah membantah perintah Allah SWT. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, tidak pernah sekalipun membantahnya. Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak, tidak diketahui pasti berapa jumlahnya. Namun, kita hanya diwajibkan mengenal 10 malaikat beserta tugasnya, diantaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itulah ke-10 malaikat yang harus kita ketahui. Setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah ke Rasulullah, dan malaikat Jibril diberi julukan Ruhul Kudus. Kedua, Mikail. Mikail ditugaskan menurunkan hujan dan mengatur rezeki hamba sesuai perintah Allah. 3. Israfil. Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Keempat, Israfil bertugas mencabut semua nyawa makhluk yang bernyawa dan memiliki gelar malaikat maut. Kelima, Munkar ditugaskan menanyai manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan selama di dunia. Keenam, Nakir bertanya di alam kubur. Yang ketujuh, Rakib bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, Atid mencatat amal buruk manusia yang sudah dilakukan. Yang kesembilan, Malik bertugas menjaga pintu neraka, malaikat yang tidak pernah tersenyum dan dijuluki malaikat Zabaniyah. Malaikat terakhir yakni Ridwan mempunyai tugas menjaga pintu surga. Itulah ke-10 malaikat beserta tugasnya. Sebagai umat muslim, kita harus mempercayai adanya malaikat, karena itu termasuk rukun iman kedua. Adapun ciri-ciri beriman kepada malaikat adalah rajin melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah, selalu berperilaku baik, menjalankan perintahnya, suka berbagi dan menolong, takut untuk berbuat maksiat atau dosa, dan berusaha menjadi anak yang bertakwa. Kesimpulannya adalah, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah salah dan berbuat dosa. Malaikat selalu benar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Malaikat berjumlah sangat banyak. Namun, yang wajib kita ketahui hanya berjumlah 10 malaikat, dan malaikat mempunyai banyak tugas. Maka dari itu, setelah melihat dan mendengar penjelasan yang singkat ini, diharapkan kita untuk bisa menghafal dan tahu tugas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengeluarkan alat tulisnya. Ya. Tadi sudah disimak videonya kan? Nah, setelah ini Bapak akan menjelaskan lebih rinci tentang tugas-tugas malaikat Allah. Nanti ketika Bapak menjelaskan dan
di sana nanti Bapak akan tampilkan malaikat beserta tugasnya. Kalian boleh mencatat dengan instruksi Bapak. Ya, boleh. Bukunya ada. Sudah? Dah. Ya, perhatian ke sini semuanya. Malaikat berjumlah sangat banyak. Dan yang wajib diketahui adalah 10. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia dan yang Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah membangkang. Malaikat itu selalu beribadah kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan semua tugas yang Allah perintahkan. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Namun yang harus diketahui itu ada 10. Siapa saja malaikat itu? Yang pertama Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Raqib, Ati, Mali, dan Ridwan. Oke, untuk yang pertama adalah malaikat Jibril. Boleh ditulis, malaikat yang pertama adalah Jibril. Malaikat pertama adalah Jibril. Ya. Oke, dengarkan lagi ke sini. Jibril adalah malaikat yang pertama. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu dari Allah ke Rasulullah. Nah, setelah dari malaikat ke nabi, dan setelah itu nabi mengajarkan kepada umat muslim tentang keislaman dan lain sebagainya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menurunkan hujan, memberikan rizki. Rizki itu bukan hanya berbentuk uang saja, tapi rizki itu banyak. Malaikat Mikail memberikan rizki ke semua makhluk Allah. Makhluk Allah bukan hanya kita sebagai manusia, tapi makhluk Allah itu banyak. Ada hewan, ada juga tumbuhan. Hewan hidup, hewan diberi rizki itu oleh malaikat Mikail atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang pertama tadi Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Malaikat Israfil. Perhatikan, malaikat Israfil itu mempunyai tugas, yakni meniup sangkakala. Hingga sampai saat ini malaikat Israfil belum melakukan tugasnya. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Tiupan yang pertama itu akan membuat manusia khawatir.
gunung-gunung akan hancur. Semuanya akan hancur. Tiupan yang kedua, semua makhluk yang bernyawa akan mati. Termasuk kita. Yang tiupan ketiga itu untuk membangkitkan kembali. Ya, Bapak ulangi. Yang pertama itu akan membuat gunung-gunung hancur. Semua menjadi berantakan. Yang kedua, manusia akan dimatikan. Dan yang ketiga, manusia akan dibangkitkan kembali. Jibril sudah, Mikail sudah, Israfil sudah, sekarang Ijrail itu malaikat urutan yang keempat. Ijrail tugasnya adalah mencabut nyawa. Ijrail akan mencabut nyawa semua makhluk Allah yang bernyawa, termasuk hewan. Semuanya akan dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail atas perintah siapa? Perintah Allah. Yang selanjutnya, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyakan amal di alam kubur. Amal kita yang telah kita lakukan selama kita di dunia. Yang selanjutnya, malaikat nakir. Sudah nulisnya? Malaikat nakir bertugas sama dengan munkar, yaitu menanya di alam kubur. Tugasnya sama dengan malaikat mungkar. Yang selanjutnya, malaikat raqib. Malaikat raqib itu mencatat amal baik. Malaikat raqib tugasnya apa? Mencatat amal. Nah, malaikat raqib itu akan mencatat amal baik kita maupun yang belum kita lakukan. Di dalam hati mau berbuat baik itu sudah dicatat. Itu tugas malaikat raqib. Yang selanjutnya, malaikat atid. Malaikat atid itu mencatat amal buruk. Malaikat atid akan mencatat amal buruk kita, tetapi tidak langsung dicatat, melainkan akan dicatat nanti setelah beberapa waktu. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Tapi seandainya manusia itu tidak tobat atau tidak memohon ampun kepada Allah, maka malaikat atid akan mencatatnya sebagai perilaku yang buruk atau yang tercela. Yang selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu malaikat ini malaikat yang tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Neraka itu tempatnya orang-orang yang tidak mau beribadah, yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Yang selanjutnya, yang terakhir, malaikat
Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Oke anak-anak, perhatikan sini. Setelah ini Bapak akan membagi kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Bapak akan membagikan tugas dan kalian akan menjawab secara berkelompok. Setelah itu, perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Udah. Sebentar, ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dan ini kelompok 5. Perhatikan sebentar. Ini di sini semua kelompok nanti diminta untuk mengisi. Contohnya seperti nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nanti diisi. Setelah diisi, kalian mengerjakan secara berkelompok. Setelah itu, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menerangkan kembali. Ya boleh, sekarang dikerjakan bersama-sama bersama temannya. Itu yang nomor 1. Nanti diisi. Di sini ditulis nama kelompoknya. Misalkan nama kelompok 1 kelas 2A. Ya. Namanya di atas di sini kelompok 1, kelasnya kelas 2A. Ayo dikerjakan bareng-bareng supaya semuanya nanti mengerti. Najih isi Najih. Najih ini kelompoknya. Nanti diisi ya. Ya silakan diisi. Nanti setelah diisi kita akan ke depan bersama-sama. Ayo Nathan. Ya Kahfi. Kalau nanti ada yang nggak mengerti, nanti tanyain ke Bapak. Najih. Ayo Nada. Kerjain. Iya boleh. Ayo Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ayo silakan dikerjakan. Ayo boleh bekerja sama dengan teman-temannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Yo, boleh? Diisi ya bareng-bareng ya. Yo, masih.
Kerjain. Silahkan. Ya, masih ada 5 menit lagi untuk mengerjakan soal kelompoknya. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk mengisi soal itu. Ya, silahkan. Sudah, Kafi? Sudah. Nathan sudah? Diperiksa dulu ini sudah? Sudah. Coba lihat. Oke, sudah semuanya? Nah, sekarang perhatikan, nanti Bapak minta perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1, perwakilannya siapa? Nathan. Kelompok 2, Kahfi. Kelompok 3 siapa? Najril. Oke, kelompok 4, Haji. Kelompok 5, Nahda. Siap, Bapak panggil dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat Nathan. Ya, boleh Nathan sambil dibaca. Nomor 1. Pinter, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Yang kedua. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Oke. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah malaikat Mikail. Pinter. Malaikat Rakib adalah malaikat pencatat amal baik. Oke. Allah SWT menciptakan malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Oke, pinter. Tepuk tangan buat Nathan. Tepuk salut. Salut. Oke. Kelompok 2. Sebentar, Bapak tempel dulu ya hasilnya. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 2 Kahfi. Sebentar Kahfi. Dibaca ya. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya Ya. akan membacakan hasil diskusi kami. Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya. Pinter. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Iya. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah malaikat Mikail. Malaikat Rakib adalah malaikat pencatat amal baik. Allah SWT menciptakan malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Oke, pinter. Tepuk tangan buat Kahfi. Boleh duduk. Apa nih? Bentar ya, Bapak tempel dulu.
Kelompok selanjutnya. Boleh maju ke depan, tepuk tangan dulu dong. Kenalin namanya ya. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan memberikan diskusi hasil kami. Iya, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Oke. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah Mikail. Iya. Malaikat Raqib adalah malaikat pencatat amal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Bertempel dulu ya. Selanjutnya persiapan untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kami. Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. dari cahaya. Malaikat Pinter. Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah Mikail. Malaikat Raqib adalah malaikat mencatat amal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bapak tempel dulu persiapan untuk kelompok 5. Silakan boleh ke depan. Nada ya. Kami dari kelompok 5, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki adalah Mikail. Malaikat Raqib adalah malaikat mencatat amal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Oke, silahkan. tapi tidak memiliki nafsu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, itu tadi tugas kelompok yang telah anak-anak kerjakan dan perwakilannya sudah maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tugas tadi adalah Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat yang menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Malaikat yang bertugas membagi rezeki adalah Mikail. Pintar. Nah, itulah tugas kelompok yang tadi telah kalian kerjakan. Oke, untuk lebih konsentrasi Bapak akan sedikit merelakan. Sekarang dengarkan dulu Bapak, lakukan apa yang Bapak katakan, jangan ikuti gerakan Bapak, mengerti? Siap, konsentrasi. Tangan ke depan, tangan dibalik, konsentrasi. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung. Oke, pintar. Terima kasih. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Pagi, raga,
Kamsa gigi. Sekali lagi ada 7 kebiasaan. Indonesia hebat. Pagi olahraga, makan segiji. Oke, tadi kita sudah tugas kelompok. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan LKPD perorangan kepada setiap anggota. Bapak bagikan dulu ya. Ini tugas masing-masing, bukan tugas kelompok. Sebentar, tunggu dulu. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Perhatikan semuanya terlebih dahulu. Ini adalah lembar kerjanya. Nanti di atas ada nama. Isikan nama masing-masing. Ada kelas, tulis kelasnya. Tugasnya adalah mencocokkan malaikat dengan tugasnya. Di sini, misalkan malaikat Jibril tugasnya apa? Dikasih garis, mengerti? Ya, silahkan dikerjakan. Sambil Bapak ulangi tadi ya, kita mencocokkan antara malaikat beserta tugas-tugasnya. Dibaca dengan baik, dengan hati-hati, bisa dijodohkan, dikasih garis. Nanti dulu. Kalau yang sudah disimpan dulu, kita tunggu dulu yang belum ya. Bagi yang sudah disimpan dulu, nanti kita akan sama-sama membahasnya kembali. Jangan lupa namanya, jangan lupa kelasnya.
Yo, hati-hati. Nanti setelah kalian mengisi, kita bahas kembali untuk mengulasnya. Kalau yang sudah, disimpan aja dulu. Yang belum, kerjain lagi. Duduk yang rapi. Nanti dulu. Iya, boleh. Gini-gini aja, ya. Gini-gini aja. Ya, ya seperti itu dicocokkan ya. Bagi yang sudah, disimpan aja dulu di mejanya, nanti Bapak yang ambil. Silakan. Oke, 2 menit lagi. Nanti setelah selesai kita akan mengulang kembali tentang pelajaran malaikat ini. Oke, boleh dikumpulkan. Boleh ya, sini. Bapak kumpulin lagi. Yusuf. Yusuf. Ya. Bapak ambil dulu ya. Nanti kita sambil menjelaskan. Punya najis ini. Kumpulin dulu ya. Oke. Nanti akan Bapak nilai. Ini adalah tugas perorangan untuk kalian. Sambil Bapak bahas kembali ya. Yang pertama tadi, malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu dari siapa? Dari Allah ke Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail memberikan rezeki. Yang selanjutnya, malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Tiupannya itu ada 3. Nah, yang pertama, manusia akan, gunung-gunung akan dihancurkan. Dan yang kedua, semua yang bernyawa akan mati. Dan tiupan yang ketiga itu akan dibangkitkan
dibangkitkan kembali. Yang selanjutnya malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail itu tugasnya apa? Mencabut nyawa. Malaikat Ijrail mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang selanjutnya malaikat munkar. Malaikat munkar itu tugasnya menanyai di alam kubur tentang amal yang telah dilakukan. Begitupun dengan malaikat nakir. Yang ketujuh itu malaikat raqib. Malaikat raqib itu mencatat amal baik. Malaikat raqib akan mencatat amal baik kita. Walaupun amal itu belum kita lakukan, masih di dalam hati. Kalau perbuatan itu baik akan dicatat amal kebaikannya. Yang selanjutnya malaikat atid. Malaikat atid itu mencatat amal buruk siapa? Amal buruk kita, amal buruk manusia. Yang selanjutnya malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan itu menjaga pintu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan mencocokkan. Nanti akan Bapak nilai. Selanjutnya apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Kita belajar tentang apa hari ini? Malaikat. Malaikat Allah itu ada berapa? Ada 10. Sudah tahu malaikat itu ada 10? Bapak tanya sekarang, malaikat yang pertama malaikat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, nakir. Nah, dengan kita tahu malaikat ada berapa dan tugasnya itu apa, kita itu telah meneladani sikap cinta atau beriman kepada malaikat. Ciri-cirinya adalah, ciri-ciri yang beriman kepada malaikat itu, yang pertama rajin sholat, rajin berdoa. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa berdoa kepada Allah, rajin sholat, selalu berperilaku baik. Contoh berperilaku baik itu apa saja sih? Menolong teman, apalagi? Membantu ibu, apalagi? Iya, membereskan kelas bisa, apalagi? Suka berbagi, takut berbuat dosa, berusaha menjadi anak yang bertakwa dengan beribadah, berdoa, dan belajar. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Siapa yang bisa memberikan Bapak contoh sifat baik? Contoh sifat baik, perilaku baik. Acungkan tangan. Apa? Menolong teman boleh, apalagi? Membantu orang tua, membantu ibu, membantu ayah. Iya boleh. Nah, dengan kita mempelajari dan meneladani sifat malaikat tadi, Bapak harapkan kita akan menjadi lebih baiklah lagi.
Bapak ada satu pertanyaan. Siapa malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Israel. Pinter. Selanjutnya, Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian setelah Bapak menjelaskan ini ya. Yang kedua, malaikat yang ditugaskan memberi rezeki itu siapa? Mikail. Selanjutnya, malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Bapak akan mencoba dari kelompok 1. Ada berapa malaikat yang harus diketahui? Ada 10, pintar. Untuk kelompok 2, Bapak ingin tahu seberapa pemahaman kalian tentang materi yang tadi Bapak sampaikan. Untuk kelompok 2, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jibril, pintar. Untuk kelompok 3, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Israel. Kelompok 4, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Untuk kelompok 5, Bapak tanya, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Bentar. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah dengan ini, dengan kita mempelajari malaikat tadi, dengan kita mengetahui tugas-tugasnya, Bapak harapkan kita bisa meneladani sikap baik. Yang selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian mengulang menyebutkan nama-nama malaikat. Ya. Coba Bapak minta perwakilan dari kelompok 2. Berdiri, KP. Ya, malaikat, sebutkan 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mika, Nakil, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, pintar, tepuk tangan. Sebentar ya, nanti. Coba sekali lagi, Bapak ingin kita menyanyikan lagu tentang malaikat sebagai refleksi kita untuk kita tetap fokus. Siap? Siap ya? Malaikat Allah. Israfil. Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Tuhan menjaga pintu surga. Oke. Sebentar. Oke.
Bapak ingin kalian menyebutkan kembali 10 malaikat bersama-sama. Yang pertama malaikat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Nakir, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, ada hal-hal baik yang kita pelajari hari ini. Yani kita bisa meneladani sikap para malaikat. Sikap malaikat itu adalah apa? Ada yang tahu? Yang pertama, tidak pernah melawan, selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya malaikat itu makhluk yang selalu bertakwa, pintar. Nah, siapa yang bisa memberikan satu lagi Bapak contoh sifat malaikat? Ya, Kahfi silahkan. Tidak pernah membantah. Tidak pernah membantah. Ada lagi? Tidak pernah membohong. Tidak pernah berbohong. Ada lagi? Iya, bagus. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ke-10 malaikat tadi dan beserta tugas-tugasnya, Bapak harapkan semua yang ada di sini menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang taat beribadah, tidak pernah melalaikan perintah Allah. Selanjutnya, yang Bapak harapkan lagi setelah melihat dan mempelajari ini, kalian akan selalu ingat apa itu malaikat, apa itu tugas malaikat Jibril itu seperti apa, malaikat Israfil seperti apa, dan malaikat yang lainnya. Setelah ini, Bapak harapkan juga kalian mampu meneladani sikap para malaikat, bisa meneladani tentang ketaatan malaikat, tentang ketakwaan malaikat, tentang kepatuhan malaikat kepada Allah yang tidak pernah membangkang. Selanjutnya, Bapak mengingatkan kembali untuk terus selalu menjaga nama baik kedua orang tua. Sekarang Bapak minta dari perwakilan untuk menyebutkan nama malaikat. Nathan boleh maju ke depan. Boleh sini. Ya, Bapak ingin tahu setelah belajar ini kita bisa menyebutkan malaikat. Ayo Nathan boleh. Malaikat ya 10. 1. Jibril, Ya. Mikail, Ya. Israfil, Munkar, Nakir. Rokib. Rakib, Akib, Malik. Ridwan. Oke, boleh. Selanjutnya kelompok 2 Kahfi. Bapak ingin mengetahui di mana kalian memahami pelajaran hari ini. Sebagai refleksi untuk kita semua pelajaran hari ini. Ya boleh Kahfi sebutkan 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kahfi. Selanjutnya Naji.
Dari kelompok 3. Ayo boleh Naji. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, tepuk tangan. Ini sebagai refleksi kita semua ya. Yang keempat, boleh? Ya, sebutkan 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Pintar, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo Nahda. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakib, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi itu menyebutkan nama-nama malaikat. Sekarang malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail menurunkan hujan. Yang ketiga, Israfil meniup. Yang keempat, Ijrail mencabut. Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Raqib, Atid, malaikat Malik, malaikat yang terakhir, malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Nah, kesimpulannya adalah malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat itu tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang tadi. Tugas malaikat itu sangat banyak. Di antaranya ada yang memberi rizki, ada yang mencabut nyawa, ada yang menanyai dalam kubur, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Nah, Bapak harap setelah pelajaran hari ini kita bisa memahami dan kalian bisa menerapkan sifat-sifat baik Rasul. Ya, untuk selanjutnya, untuk kedepannya Bapak harapkan semuanya bisa meneladani sifat-sifat Rasul yang tadi. Seperti berbakti kepada orang tua, ya, apalagi ada yang tahu? Tidak melakukan hal-hal yang tercela, tidak melakukan hal-hal yang buruk, menurut kepada orang tua. Nah, itulah malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling sempurna dan tidak akan membuat kesalahan. Ya. Itu adalah kehebatan dari malaikat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti masukkan bukunya ke dalam tas dan kita tutup dengan membaca hamdalah sebelum kita berbaca doa. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita siap-siap untuk menyudahi pelajaran hari ini. Dimasukkan bukunya, kita berdoa. Setelah pulangnya nanti bukunya masukin, kita berdoa, kita pulang satu kelompok mulai dari kelompok sini. Ayo. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama. Tasnya boleh dipakai, marilah kita membaca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa illa anta astaghfiruka wa. Duduk yang rapi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan. Nanti pulangnya mulai dari kelompok 1 dulu, silahkan.